Jelang Piala Asia 2023, level pemain timnas Indonesia dinilai mediocre. Sebuah penilaian dilontarkan pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana terhadap para penggawa timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia. Pria yang karib disapa Coach Justin ini menilai para penggawa Indonesia berada di level mediocre. Justin pun mencontohkan level bermain para pemain naturalisasi Indonesia. Di antara pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang bermain di Eredivisie kompetisi yang notabene tier ke-6 di Eropa hanya Tom Haye. Sementara para pemain lain bermain di divisi bawahnya. Namun menurut Justin tak ada masalah dengan status mediocre. Terpenting sambung pelatih timnas futsal Indonesia tersebut, para pemain timnas Indonesia tersebut mampu menunjukkan performa ciamik di lapangan. Kabar buruk terpa Irak jelang lawan timnas Indonesia di Piala Asia. Irak mendapatkan kabar buruk menjelang laga melawan timnas Indonesia di Piala Asia Qatar. Melansir dari Win-Win, kekuatan tim berjulukan Singa Mesopotamia itu di lini bertahan berkurang. Hal tersebut dikarenakan salah satu bek tengah mereka cedera. Saat Natik sebelum pernah cedera yang membuatnya absen pada laga melawan timnas Indonesia dan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pemain 33 tahun itu kembali membela Irak saat laga uji coba melawan Korea Selatan beberapa waktu lalu. Menu latihan timnas Indonesia jelang hadapi Irak di Piala Asia 2023 termasuk geber penyelesaian akhir. Penyerang timnas Indonesia, Hoki Caraka mengungkap menu latihan tim jelang hadapi laga perdana Piala Asia. Timnas Indonesia terus berlatih intens untuk Piala Asia. Hoki mengungkapkan bahwa para pemain mendapatkan 3 menu latihan. Sebagai striker, Hoki juga digeber latihan penyelesaian akhir mengingat finishing touch timnas Indonesia masih buruk. Berdasarkan 3 uji coba untuk Piala Asia kontra timnas Libya dan timnas Iran, skuad Garuda hanya mampu mencetak 1 gol dan kebobolan 11 gol. Di Piala Asia sendiri, Hoki kemungkinan akan diproyeksikan sebagai pelapis. Karena harus bersaing dengan Ramadan Sananta dan Dimas Derajat untuk sebagai backup Rafael Struijk. Memprediksi aksi timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sanggup lolos ke 16 besar? Pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023, timnas Indonesia segrup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Di matchday pertama grup D, timnas Indonesia langsung ditantang Irak. Selang 4 hari kemudian, pasukan Shin Tae-yong itu akan melawan Vietnam. Terakhir, timnas Indonesia bakal menghadapi negara terkuat Asia, yakni Jepang. Di atas kertas, timnas Indonesia berada di posisi paling rendah dari segi ranking FIFA di antara keempat peserta grup D. Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia berdasarkan ranking FIFA terkini, sementara Jepang 17, Irak 63, dan Vietnam 94. Namun bukan berarti skuad Garuda julukan timnas Indonesia tidak bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, selain juara dan runner-up dari 6 grup, ada slot tersisa yakni untuk 4 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke fase gugur. Secara realistis, timnas Indonesia kemungkinan tidak akan bisa menjadi juara atau runner-up grup D meski itu bukan hal yang mustahil. Karena itu, skuad Garuda minimal harus bisa menjadi salah satu peringkat ketiga terbaik. Dengan syarat timnas Indonesia menang atas Vietnam dan imbang kontra Irak, sambil berharap tidak kalah dari Jepang dengan selisih gol yang banyak. Di sisi lain, ada sejumlah prediksi yang dikeluarkan oleh media asing termasuk media Malaysia dan Vietnam. Dalam hasil simulasi yang dikeluarkan, persentase timnas Indonesia akan finish di dasar klasemen grup D Piala Asia. Sementara itu, Jepang menduduki peringkat tertinggi di grup D dengan peluang lolos ke 16 besar, kemudian diikuti Irak yang dinilai akan menjadi tim runner-up. Terlepas dari itu, sepak bola bukan soal matematika di atas kertas. Segalanya mungkin saja terjadi di atas lapangan dan timnas Indonesia dapat memberi kejutan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia, karena itu bukan hal yang mustahil.
Belum juga main, timnas Indonesia sudah dicap sebagai tim terburuk di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mendapat cap sebagai tim terburuk di pentas Piala Asia dari YouTuber asal Amerika Serikat. Dalam kanal YouTube-nya yang bernama The Give and Go, sang YouTuber juga menyebut skuad Indonesia diperkuat banyak TikTokers. Hal itu tak lepas dari status skuad Garuda sebagai tim dengan rataan usia termuda di turnamen tersebut. 3 lawan timnas Indonesia memang bakal menjadi tembok besar yang menghalangi mimpi merah putih melaju ke partai puncak. Jangankan ke final, untuk lolos dari fase grup saja tidak akan mudah. Berdasarkan data, timnas Indonesia memiliki catatan seperti ranking FIFA misalnya, sehingga berasumsi bahwa timnas Indonesia adalah kontestan terburuk pada Piala Asia. Membaca fakta bahwa timnas Indonesia adalah tim dengan rata-rata pemain dengan usia termuda. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Asia memang tidak mulus. Sepanjang 2024 saja 3 kekalahan diderita, yakni dari Libya dan Iran. Selain itu, melihat cuplikan pertandingan timnas Indonesia dan disimpulkan beberapa hal yang tidak enak ditonton. Tim Merah Putih sering melakukan kesalahan mendasar.